Hey, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini gue akan mengalurkan cerita film berjudul The Roommate yang rilis di tahun 2011. Film ini bercerita tentang seorang cewek baru lulus SMA yang masuk kuliah berasrama. Sebagai warga asrama yang baru, dia mendapat pasangan teman sekamar yang akan membuatnya mendapat pengalaman yang tak terduga. Bagaimana kisahnya? Ikutilah terus alur cerita ini. Let's go! Sarah Matthews adalah cewek yang baru lulus SMA dari kampung halamannya. Dia bercita-cita menjadi seorang fashion designer. Oleh karena itu, dia mengambil kuliah mode di Los Angeles. Malam pertama, dia diajak jalan oleh teman barunya yang bernama Tracy ke party para bujang kampus. Awalnya Sarah menolak. Namun akhirnya karena Tracy memaksa, Sarah akhirnya datang ke party itu. Di party, Sarah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada drummer band yang main di situ, yang bernama Steven. Sarah yang kehausan berulang kali mengambil minuman ringan, dan secara kebetulan bertabrakan dengan Steven yang membuat minumannya menumpai pakaian Sarah. Omong punya omong, ternyata menurut Steven, semua minuman di situ tak ada satupun yang non-alkohol. Bahkan jus buah yang Sarah minum sudah ditambahkan alkohol. Biasalah, di pesta para bujang kampus yang dibanjirin cewek, you pasti know lah endingnya setelah semua cewek pada teler. Next, kita lihat efeknya pada Tracy yang karena teler langsung buka-bukaan karena kepanasan. Sarah dan Steven langsung membopong Tracy karena sudah tidak kuat berjalan sendiri ke asrama malam itu. Di kamarnya, Sarah dikagetkan oleh teman sekamarnya yang baru datang bernama Rebecca. Sarah yang kepalanya puyeng akibat efek minuman, langsung molor di kasurnya. Keesokan sore, Becca mengajak Sarah jalan bareng ke toko buku. Di sana Sarah mendapatkan telepon dari mantannya yang bernama Jason, yang mana Becca mendengarkan percakapan mereka. Becca kemudian menanyakan Sarah tentang telepon tadi. Lalu Sarah menceritakan tentang putusnya dia dengan Jason. Sarah lalu mengenalkan Becca pada Tracy ketika bertemu pas akan jalan pulang. Tapi Becca terlihat tidak menyukai Tracy. Di kamar, Sarah menunjukkan pada Becca galeri sosial medianya. Dan Becca terlihat menanyakan banyak hal tentang teman-teman Sarah di situ. Mereka kemudian membicarakan teman Sarah yang bernama Irene, yang merupakan konsultan desainer perusahaan fashion terkemuka di Los Angeles. Saat sedang asik bermedsos, Tracy mampir ke kamar untuk mengajak jalan mereka ke klub. Tapi Becca mengatakan bahwa clubbing bukan sesuatu yang disukainya. Jadi hanya Sarah yang ikut jalan bareng Tracy ke klub. Di klub, Tracy bertemu dengan seorang cowok dan minggat bareng meninggalkan Sarah. Sarah yang tidak tahu jalan pulang karena ditinggal sendirian, lalu menelpon Becca untuk menjemputnya. Di kafe, Becca mempengaruhi Sarah untuk menjauhi Tracy dengan mengatakan kalau Tracy anaknya tidak baik karena meninggalkan Sarah seorang diri di tengah malam. Dan Becca berjanji kalau dia tidak akan pernah meninggalkan Sarah. Paginya, saat mereka berjalan-jalan keliling kota dan mulai mengenal satu sama lain lebih mendalam, Sarah menunjukkan tato di dada kirinya yang bertuliskan nama saudarinya yang telah meninggal. Saat itu Sarah yang berumur 9 tahun sangat terpukul akan kehilangan saudarinya itu. Ketika Sarah keluar untuk jogging sore hari, Becca mulai membuka-buka barang Sarah, mencoba parfum Sarah, melihat foto Sarah dan saudarinya, bahkan memakai kalung saudari Sarah. Di sisi lain, Sarah menemukan seekor anak kucing dan membawanya pulang ke asrama. Meskipun mahasiswi di sini dilarang membawa binatang piaraan ke asrama, Becca tidak mempermasalahkan merahasiakan kucing yang ditemukan Sarah. Lalu saat Becca sedang bermain dengan kucing itu, Sarah melihat Becca memakai kalung saudarinya. Sarah menjadi marah, tapi kemudian Becca meminta maaf. Becca tidak senang setelah melihat Sarah berbaikan dengan Tracy karena telah meninggalkannya di klub sendirian. Di kamar, Becca mengatakan dia telah membeli 2 buah tiket peragaan busana favorit Sarah. Tapi Sarah tidak bisa pergi ke sana karena dia akan ngedate bareng Steven. Melihat begitu kecewanya Becca, Sarah membatalkan janji dengan Steven dan memutuskan untuk jalan bareng Becca ke peragaan. Dia bahkan meminjami Becca anting-antingnya untuk dipakai saat jalan.
Tapi karena kuping Becca yang belum pernah ditindik, karena dia pernah bercerita kalau dia fobia jarum, tapi demi jalan bareng Sarah, dia rela menekan rasa fobianya itu dan memaksa melubangi daun telinganya. Di pagi buta, Tracy akan keluar dari kamar untuk mengambil air minum, menemukan Rebecca duduk di depan pintu kamarnya sambil memelototi dirinya, lalu meninggalkannya sehingga membuat Tracy ketakutan. Tracy menceritakan kejadian itu pada Sarah keesokannya dan memperingati Sarah bahwa ada yang tidak beres dengan Becca. Ketika Sarah mengkonfirm hal itu pada Becca, ia dengan gampangnya berbohong pada Sarah. Kemudian saat Tracy berada di dalam kamar mandi, Becca mengendap-endap masuk ke kamar mandi, mematikan lampu, dan menerkam Tracy. Dia mengejar Tracy dan segala sumpah serapah mengalir dari mulutnya, termasuk mengancam akan membunuh Tracy jika dia menceritakan kejadian ini. Terakhir, Becca mencabut anting pada udel Tracy dengan brutal. Malam itu, Becca dengan gusar menanti Sarah kembali ke kamarnya. Dia mencoba menelponnya, tapi hanya mesin penjawab yang berbicara. Kemudian dia melihat Sarah sedang berciuman dengan Stephen di dekat elevator, dan sepertinya Becca yang cemburu menanyai kemana saja Sarah sepanjang malam. Melihat kelakuan obsesif Rebecca membuat Sarah berasa agak-agak gimana gitu. Sarah dan Stephen lalu mengecek sosial medianya saat berada di perpustakaan. Sarah menemukan dirinya menjadi daftar bestinya. Tetapi Stephen berpikir jika Becca menganggap Sarah lebih dari sekedar teman. Saat mereka berdua sedang membicarakan Rebecca, tanpa diketahui, dia mengawasi dari kafe seberang gedung. Sepeninggal Sarah, Stephen melanjutkan mencari buku di rak perpustakaan, dan lagi-lagi Becca mengikutinya dan berusaha menakuti Stephen. Sementara Sarah berjalan dan melihat Tracy, lalu dia menghampiri, dan di situ dia mengetahui jika Tracy pindah kamar ke blok lain. Bersamaan Becca menjemput Sarah, dan Tracy bergegas pergi dari situ. Malam hari saat Sarah dan Stephen memiliki waktu romantis, mereka berada di taman yang sunyi, dan setelah melakukan challenge bergelantungan yang dimenangkan oleh Sarah, mereka melanjutkan ke apartemen Stephen, dan inilah yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Here's come the love scene. Sarah feed Stephen dan Becca yang sendirian. Saat dini hari Sarah kembali ke apartemen, dia sempat terkejut ketika melihat Becca yang sudah duduk menantinya. Dan ketika Sarah akan mengajak main kucingnya, mendadak kucing itu lari keluar dan ditemukan oleh petugas kebersihan asrama. Dan karena mendapat teguran halus dari petugas itu, dia lalu mengunjungi Irene dan menanyakan apakah dia bisa menitipkan kucingnya di situ, yang ternyata malah Irene mengajak Sarah untuk pindah tinggal di rumahnya bersama si kucing. Ketika Sarah membicarakan soal tawaran Irene pada Rebecca, Becca langsung marah dan berpikir bahwa kucing itu menyebabkan dia akan kehilangan Sarah. Jadi, untuk menghalangi Sarah pergi, Rebecca mengendap-endap membawa kucing ke ruang cuci, dan dengan tatapan dingin, dia meletakkan ke dalam salah satu mesin cuci untuk membunuhnya. Kemudian Becca berbohong pada Sarah bahwa si kucing kabur saat dia akan mencuci pakaian. Lalu saat Becca dan Sarah di kafe untuk makan malam, Becca mengajak Sarah untuk menginap di rumah orang tuanya. Akan tetapi Sarah yang sudah memiliki janji untuk menginap di apartemen Stephen, yang membuat hati Becca menjadi hancur. Di sisi lain kita melihat dosen yang mengajar Sarah memanggil Sarah untuk ke ruangannya. Di situ dia merayu Sarah dan bermaksud berbuat kurang ajar pada Sarah. Sarah lalu menceritakannya pada Becca, dan dengan kemarahan berkobar di dadanya, dia mendatangi ruangan dosen itu dan berpura-pura menjadi mahasiswi kesepian. Becca menggodanya agar mau mencium bibirnya. Lalu Becca berteriak sekencang-kencangnya saat profesor itu melihat bahwa Becca merekam semua aksinya. Dia berusaha menerkam Becca untuk merebut teleponnya. Tetapi Becca menendangnya dan memerasnya hingga membuat dosen itu dikeluarkan dari kampus keesokan harinya. Tapi kegilaan Becca tidak berhenti sampai di sini. Kembali ke kamarnya, dia memukuli wajahnya berkali-kali, membuat lengan dan kakinya memar-memar, dan terakhir dia mengiris perutnya sendiri dengan cutter.
Dia kemudian mengarang cerita kalau di sebuah gang sepi, ada seorang laki-laki yang berusaha menggabrutnya saat dia berusaha mencari kucing Sarah dan menjadikan dirinya seperti ini. Karena khawatir akan kesehatannya, Sarah memutuskan untuk menghabiskan Thanksgiving di rumah Rebecca dan membatalkan janji untuk menginap di apartemen Stephen. Setelah sampai di rumah Rebecca, Sarah mengagumi rumahnya karena ternyata Becca adalah anak dari keluarga Crazy Rich. Becca lalu mengenalkan Sarah kepada kedua orang tuanya yang terkejut karena mereka tidak diberitahu kalau Becca akan pulang, apalagi membawa teman. Di tempat asalnya, Sarah menemukan bahwa Becca sulit untuk mendapatkan teman, dan dari ibunya, dia mengetahui kalau Becca harus secara rutin meminum obat untuk suatu penyakit yang dideritanya. Sekembalinya mereka ke asrama, saat sendirian, Sarah mulai menggeledah barang-barang Becca dan menemukan sebuah botol penuh berisi obat yang dimaksud ibunya. Karena penasaran, dia mencari kegunaan obat itu di internet dan menemukan bahwa obat itu digunakan untuk merawat pasien psycho alias gila. Di scene lain, Rebecca terlihat memiliki rencana jahat untuk melenyapkan Irene. Dia pergi ke klub di mana Irene sering nongkrong di situ, yang mana kita tahu sebelumnya Becca sangat membenci clubbing. Irene menemukan Becca di toilet, dan karena terpesona melihat kecantikan Becca, maka mereka mulai bercumbu dengan ganas, lalu melanjutkan aksinya di rumah Irene malam itu. Ketika Sarah mampir ke rumah Irene keesokan harinya, Irene tidak menjawab intercom maupun teleponnya saat dihubungi. Belakangan Sarah menanyai Rebecca kemana dia sepanjang malam. Rebecca berbohong lalu mengalihkan pembicaraan bahwa ia kepingin mengajak Sarah menemaninya ke kios tato. Bagi Sarah, tato Becca membuatnya tidak nyaman karena Becca membuat tato dengan tulisan mendiang nama adiknya di tempat yang sama seperti kepunyaan Sarah. Dengan marah, Sarah pergi meninggalkan Becca dan akhirnya memutuskan untuk pindah keluar dari asramanya untuk meninggalkan Rebecca selamanya. Saat dia membenahi barang-barangnya di kamar Stephen, Sarah menemukan buku gambar Rebecca dengan lukisan wajah dirinya, menunjukkan sebegitu terobsesinya Rebecca pada dirinya. Di sisi lain, mantan Sarah, Jason, muncul di luar kamar asramanya dan menyelipkan sepucuk surat di bawah pintu kamar. Rebecca membaca surat itu, yang mana terdapat alamat di mana hotel tempat Jason menginap. Dia membuat rencana untuk masuk ke kamar Jason ketika dia sedang tidur di malam hari. Naik ke ranjangnya ketika lampu dipadamkan, berpura-pura menjadi Sarah. Dia naik ke atas tubuh Jason beradegan layaknya Woman on Top. Lalu dengan berdarah dingin menusuk Jason hingga mudar. Kemudian Sarah menerima sebuah pesan aneh dari Irene, menyuruh dia untuk segera datang ke rumahnya. Tapi saat Sarah berusaha menelpon Irene, dia tidak mendapat jawaban dari Irene. Merasa curiga, Sarah menelpon Stephen dan menyuruhnya untuk datang menemui dirinya di apartemen Irene. Di apartemen, Sarah menemukan Irene terikat di ranjangnya. Saat Sarah maju selangkah, Rebecca dengan kesetanan sambil menodongkan pistol, berkata bahwa Sarah mengkhianati dirinya dan meninggalkan dia sendirian di asrama. Meskipun dia telah melenyapkan Tracy, Jason, dan Profesor bejat demi Sarah, Sarah sangat terkejut dan ketakutan mendengar semua pengakuan ini. Segalanya berlanjut cepat. Sarah dan Rebecca bergelut di dalam kamar, dan pistolnya terlempar keluar kamar. Saat Rebecca berusaha mencari pistolnya, Sarah menutup pintu dan berusaha membebaskan Irene. Irene menyuruhnya agar Sarah mengabaikan dirinya dan melompat lewat tangga darurat melalui jendela. Rebecca baru saja akan menembak Sarah bersamaan Stephen menabrak tubuh Becca. Saat semuanya kacau, Sarah tergelincir dari tepian jendela, tapi saat Stephen sudah berhasil mengajar Becca sampai pingsan, Stephen berusaha menarik Sarah dan saat hampir berhasil, Becca memukul dari belakang, membuat Sarah nyaris terjatuh kembali. Setelah Rebecca menarik tubuh Sarah dari jendela, pergelutan kembali terjadi dan Sarah berhasil membenamkan cutter ke punggung Becca, dan inilah akhir dari film. Sarah kembali ke kamar asrama lamanya, mengeluarkan bekas ranjang Becca, jadi dia tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang teman sekamarnya yang psycho lagi. Oke, sekian dulu teman-teman alur cerita hari ini. Thanks for watching.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan beritahu gua pendapat kalian tentang alur cerita film hari ini di bagian komentar ya. See you later!